Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustani bisa melanjutkan bedah kisi-kisi yang kemarin di 2 atau 3 video yang sebelumnya sudah beberapa Ustazah bahas, dan ini Ustazah akan melanjutkan bedah kisi-kisi yang kemarin belum sempat terbahas dan belum sempat ketemu juga di tatap muka ya. Jadi kemarin di video sudah bahas beberapa kisi-kisi, dan kemarin saat tatap muka juga sudah ada penjelasan untuk soal isai dari Usdeni ya. Sehingga di sini Usdeni hanya ingin melanjutkan saja bedah kisi-kisi untuk indikator yang kemarin belum terbahas di video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ya Nak ya. Di sini kita langsung saja untuk membahas bedah kisi-kisi. Untuk nomor indikatornya kemarin kan udah tak sampaikan ya, acak ya. Jadi tidak sesuai dengan nomor indikator yang ada di kisi-kisi karena ada tambahan isai itu, sehingga nomornya geser-geser. Nah, di sini yang penting indikatornya masih sama. Baik, untuk yang pertama kita lanjut ke nomor 3. Ada sebuah kerangka balok berukuran 18 cm, 14 cm, dan 8 cm. Terbuat dari sebatang kawat yang panjangnya 2 meter. Panjang kawat yang tersisa adalah, nah, di dalam balok itu kan unsur-unsurnya ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini di dalam soal itu sebenarnya tidak diberi petunjuk ini panjangnya, lebarnya, tingginya, tapi kalau sudah tertulis seperti ini otomatis panjang, yang tengah lebar, yang paling belakang tinggi, kayak gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah kerangkanya, panjang kerangkanya, kerangka itu ini, Nak. Nah, ini. Nah, ini adalah kerangkanya. Kalau ini tuh mau dibuat dengan kawat gitu loh. Nah, ini kawatnya itu mau dibuat kayak gini. Nah, karena panjangnya ini ada berapa Nak? 1, 2, 3, 4. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Tingginya 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau antum pengen menghitung semua kawat itu, antum tinggal mengalihkan saja yang panjang ini ada 4. Ya, ada 4. Berarti 4 kali panjang. Lebarnya juga ada 4, berarti 4 kali lebar. Tingginya ada 4, 4 kali tinggi. Kita keluarkan 4-nya biar gampang menghitungnya ya. Tinggal P plus L plus T. 4 kali 18 tambah 14 tambah 8, 4 kali 40 adalah 160, sisanya adalah, iya, karena yang ditanyakan adalah sisanya. Nah, 8 yang kawat semuanya berapa yang saat belum dibuat? Itu 2 meter. Kemudian yang dipakai 160 cm. Ingat, meter turun ke cm itu turun 2, jadi tambah 02. Jadi kalau 2 meter jadi 200 cm, dikurangi 160 jadinya 40 cm. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Panjang EF, perhatikan gambar prisma. Panjang EF adalah 16, AB 32, AE 30, BC 18. Luas permukaan prisma. Kalau yang ditanyakan luas berarti kita mencari semua luas dari sisi-sisi ini. Ada berapa sisi, Nak? Ada 6, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, ya. Dan di sini ini prismanya ini adalah jomplang, Nak. Karena apa? Yang namanya prisma itu kan atap dan alas harus sama ya, kayak tabung itu loh. Tabung itu kan lingkaran, yang sebagai alas dan lingkaran yang sebagai tutup itu kan luasnya sama, ukurannya sama, bentuknya sama, sehingga itu dinamakan tabung. Nah, ini prisma ini juga. Prisma ini yang antara atas alas dan atap atau atas atau tutup ini tidak sama. Berarti bukan ini alas dan tutupnya. Lah mana alas dan tutupnya? Antum cari yang sisinya sama. Iya, depan dan belakang ini yang sebagai alas dan tutup. Nah, ini kalau dijomplang kayak gitu baru nanti benar. Ya, alas dan tutupnya berada di bawah. Alasnya berada di bawah, tutupnya berada di atas. Nah, di sini ada 6 sisi yang harus kita hitung luasnya, Nak. Nah, padahal ada satu pasang sisi yang luasnya sama, yaitu depan dan belakang yang kebetulan bentuknya adalah trapesium. Jadi Ujeni di sini menulisnya 2 kali luas trapesium karena sama. Ini adalah sebagai alas dan tutupnya. Kemudian luas segi 4 ADHE. Luas segi 4 FBCG. Luas segi 4 EFGH. Nah, kemudian di sini Usdeni akan menghitung satu persatu dengan rumus luas. Luas trapesium.
Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 itu wajib dihafal. Ya, wajib. Nah, untuk luas segi 4, ADHI bentuknya persegi panjang, jadi panjang kali lebar. FBCG juga panjang kali, persegi panjang, jadi panjang kali lebar. EFGH juga persegi panjang, jadi panjang kali lebar. Nah, kita tinggal memasuk-masukkan ke dalam rumus itu. Jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya yang mana? Ini. Trapesiumnya ini ya, nak ya. AB tambah EF. AB-nya 32, EF-nya 16, jadi 48. Kali tinggi. Tingginya ini nak AE. Tingginya 30. Ngitungnya nanti. Masukkan dulu unsur-unsurnya. Kemudian ADHE. ADHE panjangnya 30. Ini panjang kali lebar ini ya nak ya. Panjangnya 30, lebarnya 18 karena sama dengan BC ini. AD sama dengan BC ya. Kemudian FBCG. FBCG. Nah, FBCG itu berarti panjangnya FB, lebarnya BC. Panjangnya FB di sini nggak ada. CG sama FB kan sama, nggak ada di sini. Berarti kita harus nyari dulu, nak. Ya, oke, kita tinggal sebentar. Nanti ketemu dapat 4 dari mana nanti. Setelah Ustazah ini dulu. EFGH. EFGH panjangnya EF, lebarnya GH. EF-nya adalah panjangnya adalah 18, lebarnya 16, kayak gitu ya. Nah, yang tadi masih menjadi PR itu adalah mencari FB. Nah, FB ini Ustazah gambarkan di sini, trapesiumnya tak tarik garis tinggi di sini jadi segitiga siku-siku. Ya, FB ini sebagai sisi miringnya. Kalau segitiga siku-siku berarti kita bisa mencarinya dengan apa, ayo? Ya, bisa mencarinya dengan Pythagoras, betul sekali ya, dengan Pythagoras. Nah, sekarang kita cari. Di sini 30, nak, ya. Di sini 30 dan di sini dapat 16 dari mana? Iya, AB-nya itu kan 32 dikurangi EF. EF itu kan panjang dari sini sampai sini loh. Nah, 32 dikurangi 16. Jadinya di sini 16, nak. Nah, 30, 16. Antum bisa mencarinya dengan triple Pythagoras boleh, dengan cara manual juga bisa. Cara manual itu berarti FB kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. FB berarti akar dari, gitu ya. Kalau tadi kuadrat kan berarti yang sebelahnya harus di kuadrat, harus diakar. Kayak gitu. Bisa dipahami ya, Pythagoras sudah paham, Ustazah nggak usah ngulang-ulang lagi. Nah, kalau di sini kebetulan Ustazah hafal triplenya. Triple Pythagorasnya kita pakai yang 8, 15, dan 17. Nah, 8-nya ini sebagai 16, 15-nya ini sebagai 30, berarti 17-nya berapa ya? Coba 8 jadi 16, 15 jadi 30. Oh, karena kali 2, berarti 17 kali 2, 34. Jadi nggak usah ngitung kalau udah hafal triple ya. Oke, jadi panjangnya FB ketemu 34 ya. Nah, kemudian kita hitung. Antum silakan hitung. Di sini sudah sampaikan hasilnya. Ini 40 kali 30 adalah 1140. Duanya bisa dicoret itu ya. Kemudian 30 kali 18 540. 34 kali 18 612. Kemudian 16 kali 18 ada 288. Kemudian kita hitung, antum orek-orek hasilnya berapa. Oke, 288 ditambah 1140 ditambah 540 ditambah 612, jadinya 2030 cm persegi, kayak gitu ya. Ini jawaban akhirnya. Jadi luas permukaan perimeter tersebut adalah 2030. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, Mumtaz membuat kerangka akuarium yang terbuat dari aluminium dengan ukuran 60 cm, 30 cm, dan 40 cm. Sama kayak tadi ya, nak ya. Yang ditanyakan adalah aluminium. Kerangka. Membuat kerangka ya, nak ya. Kerangka aluminium. Jadi kayak tadi, kerangkanya.
Nah, rangka itu berarti kan hanya rusuk-rusuknya kayak tadi, ngitungnya sama. 4P tambah 4L tambah 4T ya. Setelah nggak usah bahas lagi karena hampir sama dengan yang nomor 3 tadi. Panjangnya 60, lebarnya 30, tingginya 40, dijumlahkan semua kali 4, jadi 520 cm. Karena di sini harga per meter, harganya adalah per meter, jadi kita jadikan meter ya nak ya, naik 2. Jadi komanya maju 2, 5,2 meter dikalikan 12.000, jadinya 62.000. Gampang. Oke. Nomor 6, diagram di samping adalah data penjualan beras di toko sembako pada 5 hari menuju 5 hari minggu pertama bulan Agustus. Selisih banyak beras yang terjual pada hari Senin dan Kamis adalah gampang banget. Seninnya 20, Kamisnya 70, berarti selisihnya 50. Gampang ya? Ya, tapi besok soalnya gambarnya bukan ini, tapi kurang lebih seperti ini gitu loh, Nak. Jadi kita tinggalnya membaca diagram aja, terus kemudian hitung. Biasanya yang ditanyakan adalah selisihnya, kayak gitu. Oke, sekarang ke nomor 7. Nah, banyak persegi satuan pada pola ke-15 adalah yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 4, yang ketiga adalah 6. Nah, di sini kan sebenarnya kita sudah punya polanya, nah. Jadi kita membuat polanya dulu. 2, 4, 6. Oh, yang pertama 2 kali 1, yang kedua 2 kali 3, yang ketiga 2 kali 3. Berarti yang keempat 2 kali 4, yang kelima 2 kali 5, yang keenam 2 kali 6. Yang ditanyakan adalah pola ke-15. Ya udah, berarti 2 kali 15, ya kan? Ya, 2 kali N loh. Nah, berarti 2 kali 15 itu adalah 30. Berarti nanti pola yang ke-15 kotaknya atau perseginya di sini nanti ada 30. Gampang banget. Oke. Nah, ini yang agak antum harus berpikir lagi. Oke. Ustazah naikkan dulu biar bisa terbaca dengan baik. Ya. Oke. Satu lagi mungkin bisa naik. Ya. Belum bisa. Ya, oke. Nah, di sini membuat pola lagi, Nak. Ada pola juga membuat pola ke-8. Ya. Nanti batang korek apinya ada berapa? Kita lihat. Yang pertama, batang korek apinya ada 3. Pola yang pertama, pola yang kedua ada 9, pola yang ketiga ada 18, pola yang keempat ada 30. Yang kelima, keenam, ketujuh nggak tahu. Yang ditanyakan adalah ke-8. Duh, gimana, Nggak apa-apa. Antum tulis dulu aja. Dipikir-pikir pakai nalar ya nak ya. 3 itu adalah 3 kali 1, 9 itu 3 kali 3, 18 3 kali 6, 30 itu 3 kali 10 dan seterusnya. Loh, kok nggak urut? Bar 1 3, bar 3 6, bar 6 4. Ya, berarti ada pola lagi di bawahnya, Nak. Nah, pengalinya ini dari 1 ke 2 tambah 2, dari 2 ke 6 tambah 3, 6 ke 10 tambah 4. Berarti kan urut ya pengalinya ini. Nah, berarti kalau kita pengen membuat sampai ke pola 8, antum buat dulu, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini tambah 2, tambah 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 6, 21, 21 tambah 7, 28, 28 tambah 8, 36. Oh, berarti pola ke-8-nya 3 kali 36. Berapa? 108. Kayak gitu, ya. Ya, gampang. Oke. Sekarang ke nomor 9. Kita ke nomor 9, perhatikan gambar di samping. Nah, jadi yang ditanyakan adalah luas yang diarsir, Nak. Nah, jadi antum untuk mencari luas yang diarsir ini, caranya adalah luas segitiga A, B, D, yang ini, ya, A, B, D, ditambah luas segitiga ADE, AED boleh, ya, yang ini, dikurangi luas segitiga yang tengah ini, Nak. ACD. Tetapi 2 kali, karena apa? Karena segitiga yang ACD ini dimiliki oleh BAD, juga dimiliki oleh AED. Jadi penguranginya adalah 2 kali, ingat, 2 kali ya menguranginya. Nah, kemudian kita hitung, luas segitiga, antum masih ingat setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa ini, Nak? Gampang banget.
9, tingginya 8. Yang ini ADE, alasnya 9, tingginya 12, kan ini alasnya tuh. Nah, alas dan tinggi kan harus tegak lurus. Alas, tinggi. Nah, dikurangi segitiga ACD 2 kali. Alasnya adalah 9, tingginya 2. Udah dihitung jadinya 36 ditambah 54 dikurangi 18, 72, kayak gitu. Bisa dipahami ya nak ya? Oke, good. And then number 11. Perhatikan bangun gabungan kerucut dan tabung berikut. Diketahui jari-jari tabung 14 dan tingginya. Yang diketahui hanya tabungnya nak. Kerucutnya nggak diketahui. Ya, kerucutnya nggak diketahui. Tapi kan jari-jarinya kerucut sama. Yang permasalahannya adalah tingginya tabung. Tingginya tabung berapa ya? Nah, kalau dari alas tabung sampai puncak kerucut ini kan 28. Kita tinggal menguranginya dengan tingginya tabung 18. Oh, berarti tingginya kerucut adalah berapa? 28 kurangi 18, 10. Ya, jadi 10. Nanti pasti ada yang ditanyakan. Nah, volume gabungan itu tinggal volume tabung ditambah volume kerucut. Volume tabung rumusnya ini sepertiga luas lingkaran kali tinggi kerucut ditambah volume tabung luas lingkaran kali tinggi tabung. Makanya Ustazah tulis kerucut dan tabung karena tingginya beda. Jangan sampai antum pakai tingginya yang tinggi 18 ya nak ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinggal menghitung saja, kita keluarkan. Nah, kalau ada yang penjumlahan kayak ini, ada yang sama, keluarkan saja. Pi-R-nya sama, karena Pi-nya sama, jari-jari tabung dan kerucut sama bisa keluar. Di sini tersisa sepertiga tinggi kerucut tambah ditambah tinggi tabung. Ya, Pi-nya 22/7, jari-jarinya 14 kali 14 karena kuadrat, sepertiga kali tinggi kerucutnya tadi 18, dan tinggi tabungnya 10. Tinggi tabungnya 10. Nah ini, sorry, salah ketik. Ya, tinggi tabungnya 10. Ya, tadi salah ketik, maaf. Jadi tinggi tabungnya 18 ya, 28 dikurangi 10. 18 ditambah 10. Nah, sehingga di sini kita tinggal dicoret aja 14-nya dengan 7, tinggal 7 ya. 18-nya sama 3 tinggal 6. Oke, jadi dihitung 22 kali 7 kali 14 kali 16. Jawabannya 34.496 cm per pangkat 3. Seperti itu, oke? Di sini jika luas permukaan bola sekian, maka luas seluruh permukaan tabung adalah, nah ini nak. Oh iya, gambarnya hilang nak. Duh, sorry. Oke. Intinya di sini ada gambar tabung, kemudian gambar di dalamnya tabung itu ada bola, dan bolanya itu ada berhimpit dengan alas, tutup, dan sisi selimutnya. Jadi bolanya itu mepet tutup, mepet alas, dan kemudian jari-jarinya lebarnya itu juga mepet pada selimut tabung. Maaf gambarnya kehapus ya, mohon maaf sekali. Oke, jadi yang ditanyakan adalah luas permukaan bola. Maka luas permukaan tabung adalah, nah kalau seperti itu kan ya, sehingga luas tabung adalah 2πr kuadrat, sorry. Ya, 2πr kuadrat ditambah 2πrt. Oke. Ya. Di sini karena tinggi tabungnya itu adalah sama aja karena bolanya itu mepet atas dan bawah ya nak ya. Jadi kan 2 kali jari-jarinya. Kayak gitu ya. Jari-jari alasnya sama dengan jari-jari bola. Sama. Luas tabungnya adalah 2 kali luas alas tambah luas selimut. Ini rumus yang sudah kita hafal kemarin. Nah ini tak pindah di sini aja. Nah di sini.
Ya, luas tabungnya 2 kali luas alas tambah luas selimut. Luas selimut itu kan 2 pi R kali tingginya. Ya, tinggi tabung. Tinggi tabungnya ini adalah 2R. Ya, sehingga bisa kita hitung di sini. Oh, sorry. Ini keliling ya. Jadi keliling itu kan sebagai panjangnya, persegi panjang, kemudian jari-jarinya itu sebagai lebarnya, kayak gitu. Nah, kemudian kita hitung 6 PR. 6 PR ya? Ya. Apa salah ketik ya? 6/4. Enggak ini. Oke, intinya gini, kita hitung dulu, nanti antum hitung sendiri aja ya, kayaknya ada yang salah ketik itu. Oke. Nanti caranya menghitung seperti ini, nanti antum hitung sendiri ya. 2 pi R kuadrat, pi-nya 22/7, R-nya adalah sama dengan jari-jari bola, kemudian tingginya adalah 2 kali jari-jari bola, kayak gitu. Oke. Kemudian kita ke nomor 14. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan P ke arah selatan menuju Q sejauh ini. P ke Q sejauh 65. P ke Q 65. Kemudian dilanjutkan ke arah timur. Ya, jadi kalau dalam peta itu kan paling yang ke atas utara, bawah selatan, yang kanan adalah timur, yang sebelah kiri adalah barat ya nak ya. Nah, dari P ke Q berarti kalau ke selatan berarti ke bawah ya. Oke. P ke Q 65. Q ke R ke arah timur. Timur itu berarti ke kanan. Antum kalau bingung bolehlah membuat peta. U, S, T, B gitu kayak gitu boleh. Ya, biar nggak bingung arah mata anginnya. Nah, QR-nya adalah 80 ke arah timur. Karena lebih panjang dari 65 ya antum harus lebih menggambarnya juga lebih panjang ya nak ya. Oke. Kemudian R ke S itu adalah ke utara, berarti naik R ke S naik sejauh 125 kilo. Berarti lebih panjang lagi. Yang ditanyakan adalah jarak terdekat antara P dan S. Nah, sebenarnya kan ada ya jarak terdekat ya, tapi kapalnya muter-muter. Nah, P ke S membuat sebuah garis miring. Di sini Ustadzah berpikir, oh berarti ini mencarinya dengan segitiga siku-siku. Ustadzah buat garis bantu di sini. Ya, jadi segitiga siku-siku nanti bisa kita cari dengan Pythagoras. Nah, panjang PS di sini Ustadzah buat X kuadrat ya, sama dengan di sini berapa? Sorry, salah ketik lagi. 80 ya, terus di sininya 60. 80 kan sama 60 dari mana? 125 dikurangi 65 jadi 60 ya. Paham? Oke. Nah, 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat 6.400 tambah 3.600 jadinya 10.000 akar dari, karena ini bentuknya masih kuadrat, maka untuk mencari tidak kuadratnya harus kita akar. 10.000 akar dari 10.000 adalah 100 km. Kalau antum mau pakai triple Pythagoras boleh ya. Pakai triple Pythagoras di sini antum menggunakan triple Pythagoras 3, 4, 5. Ya. 3-nya sebagai 60, 4-nya sebagai 80. Lah 5-nya ini yang dicari. Nah, 5-nya ini yang dicari berapa ya gitu. Nah, karena 3 ke 60 kali 20, 4 ke 80 juga kali 20, maka 5-nya juga kali 20. Jadinya 100. Gampang banget. Oke, kita ke nomor 17. Ini adalah kesebangunan. Yang ditanyakan adalah luas trapesium ABCD yang besar. Rumusnya jumlah sisi sejajar kali tinggi. AB tambah DC kali tingginya AD. Nah, AB dan AD-nya belum tahu, nak, maka kita cari dulu mencari AD. AD itu kita per siapa yang bersesuaian? Ya, per FE atau EF. Terus sama dengannya kita cari yang kedua-duanya ini sudah diketahui. Yang dua-duanya sudah diketahui adalah DC dan FG yang bersesuaian dan dua-duanya diketahui, jadi nanti bisa untuk mencari. Nah, AD per 3, EF-nya 3 ya,
sama dengan 12/4, tak kecilkan jadi 3/1 sama-sama bagi 4, kemudian AD kali 1 AD, 3 kali 3 9, oh jadi AD-nya 9. Sama halnya dengan ini, AB, AB-nya 24, yang kita cari adalah AB, AB itu per BE, kemudian sama, yang kita cari untuk patokan, yang kita jadikan untuk patokan adalah DC per GF, yaitu yang tadi 12/4 tadi ya. Nah, AB-nya yang kita cari tetap aja tulis AB, lah BE-nya siapa? BE-nya itu adalah 24 dikurangi AB, ya kan? Nah, jadi Ustazah nulisnya 24 kurangi AB. Kita sederhanakan jadi 3/1, kemudian kita kalikan silang, 24, AB kali 1, AB 24 min AB kali 3. Nah, seperti ini caranya. 3 kali 24 min AB, 72 min 3 AB. Jadi AB ini tak geser ke sini jadi plus, kemudian jadi 4 AB, 72 AB-nya dibagi 4, 72 bagi 4, 18. AB-nya ketemu 18 di sini, tak taruh di sini. AD-nya tadi ketemu 9, tak taruh di sini. Dihitung, ketemulah 135. Seperti itu. Kemudian ini nak, kita ke transformasi. Di sini Ustazah akan mengambil soal di situ yang 2 langkah, habis dicerminkan kemudian dirotasikan kayak gitu. Nah, kemudian kita mengingat dulu rumusnya. Kalau antum nggak hafal, bolehlah dicatat kemudian dihafalin gitu, nggak apa-apa ya. Nah, di sini rumus refleksi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, rumusnya ini nak. A, B itu jadi B, A. Ya, kemudian rumus rotasi perputaran dengan titik pusatnya 0,0 sejauh 90 meter itu ini. Rumusnya ini. A, B itu jadi min B, A. Nah, sekarang dicerminkan dulu, refleksi dulu. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Jadi dari A 5, min 4 itu jadi 5, min 4 diterminkan terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya apa tadi? Oh, ternyata bayangannya itu adalah B, A. Ya, berarti B dibalik. A-nya jadi B, B-nya jadi A, berarti min 4,5 kayak gitu. Lah sekarang bayangannya itu diputar atau dirotasikan terhadap pada pusat 0,0 ya, sejauh 90 derajat. Nah, rumusnya apa nak rumusnya? Tadi ini ya, ini tak copy aja. Nah dari A min 4,5 itu dirotasikan dengan rumus seperti ini ya nak ya. Itu berarti bayangannya jadi ini nak. Yang A ini jadi min B, A jadi min B. Oh, berarti ya A-nya jadi A-nya itu jadi min B, berarti B-nya kan 5, jadi min 5. Kemudian yang di sini adalah B-nya jadi A. A-nya adalah min 4. Oh, jadi bayangannya adalah min 5, min 4. Kayak gitu, nak. Gampang ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 24. Perhatikan tabel. Yang ditanyakan adalah nilai yang lebih dari rata-rata. Berarti kan kita mencari rata-rata dulu. Ingat, karena ini adalah datanya itu berkelompok, ya, maka nilai ini, nilai 5, yang mendapat nilai 5 ada 4 orang, yang mendapat nilai 6 ada 8 orang, dan seterusnya. Berarti data ini harus kita kalikan dulu antara nilai dan frekuensi, gitu nak, ya. Karena datanya berkelompok. 5 kali 4, 5 kali 4, 20, 6 kali 8, 48, 7 kali 9, 63, 8 kali 14, 112, 5 kali 5, 45. Nah, di sini nak, kalau sudah antum cari seperti ini, kemudian antum jumlahkan. Ya, jumlahnya adalah 288.
Kenapa kita hitung seperti itu? Karena rumus untuk mencari rata-rata sendiri itu adalah jumlah nilai. Jadi bukan 5 tambah 6 tambahin, enggak ya, karena yang dapat nilai 5 kan 4 orang, ya kan, berarti ada 20. Yang mendapat nilai 6 kan ada 8 orang, nah kayak gitu nak maksudnya, ya. Jadi jumlah nilainya itu yang dimaksud seperti itu. Kemudian banyak data itu kayak gampangannya banyak siswanya gitu loh, banyak orangnya, itu banyak data. Nah, di sini siswanya berapa? 4 tambah 8 tambah 9 tambah 14 tambah 5, jadi 40. Nah, ini kalau tak jumlah 288 dibagi 40 jadinya 7,2. Rata-rata nilai matematikanya adalah 7,2. Lah yang mendapat lebih dari rata-rata berarti berapa? 7 itu ikut nggak? Nggak ikut, karena kan lebih dari 7, 7-nya nggak ikut. Berarti yang kita itu adalah yang dapat 8 dan 9. Ya, betul, yang dapat 8 ada 14 orang, yang dapat 9 ada 19 orang. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, seperti itu bedah kisi-kisi dari Usdeni. Silahkan antum catat, antum coba kerjakan sendiri, nanti baru dilihat pembahasannya biar antum bisa mengukur antum itu sudah bisa atau belum. Seperti itu ya nak ya. Mungkin sekian dari Usdeni, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga besok diberi kemudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.